feel burning. So if you're gonna break my heart, just break it. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya. Salve, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dionysius Bako. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dari pembelajaran. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini. Kemudian share ke media sosial teman-teman semua. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran yang saya buat untuk dapat memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, pengembangan media pembelajaran yang saya akan gunakan, saya mengambil materi tentang fotosintesis. Nah, materi ini merupakan materi dari SMP kelas 7 semester 2 dengan kompetensi dasarnya yaitu mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, transformasi energi, dan respirasi, pencernaan makanan, dan juga fotosintesis. Dengan tujuan yang harus dicapai yaitu siswa dapat menjelaskan atau dapat mengetahui tentang konsep dari fotosintesis. Nah, metode pembelajaran yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan juga metode tanya jawab. Dengan model pembelajaran yang dapat saya gunakan untuk pembelajaran kali ini juga yaitu Discovery Learning. Langsung saja, media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau dipergunakan untuk merangsang suatu perasaan, pemikiran, dan juga keterampilan atau keahlian dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, berdasarkan jenisnya maka media dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada media teks, ada media audio, ada media visual, ada juga media gerak, ada juga media miniatur. Selanjutnya kita perlu mengetahui peran dari media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran memiliki beberapa peran. Yang pertama, membuat pesan yang konkret menjadi abstrak, kemudian mengetengahkan bagian yang dianggap penting, dan juga membuat pengganti pengamatan langsung. Nah, media awal yang saya buat atau saya kerjakan yaitu media PowerPoint, di mana media PowerPoint merupakan media visual yang berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila disampaikan secara lisan maupun tertulis. Nah, dalam media PowerPoint ini, media ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan, di mana ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memilikinya. Yang kedua, tidak semua materi yang disajikan menggunakan PowerPoint. Kemudian memerlukan persiapan yang panjang bila menggunakan teknik-teknik atau animasi yang akan ditampilkan pada PowerPoint tersebut. Adapun kelebihan dari media PowerPoint yaitu yang pertama, praktis dan dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Kelebihan yang kedua yaitu memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa. Yang ketiga, dapat menyajikan berbagai kombinasi yaitu berkaitan dengan animasi, suara, warna yang dapat membuat siswa untuk tertarik pada proses pembelajaran. Yang keempat, dapat dipergunakan berulang-ulang. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu tidak membutuhkan biaya. Jadi dari media PowerPoint maka saya dapat mengembangkan menjadi media pop-up book. Nah, media pop-up book ini merupakan media 3 dimensi dan materi dalam pop-up book disampaikan dalam bentuk gambar dan juga penjelasan yang menarik sehingga peserta didik dapat tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan media pop-up book tersebut. Jadi baik, ini merupakan media yang telah saya kembangkan dari PowerPoint menjadi media pop-up book. Nah, media ini memiliki gambar dan juga
penjelasan yang menarik sehingga siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Proses pembuatan media ini sangat mudah dan juga sangat praktis. Mari kita simak proses pembuatan media ini pada video berikut ini. Still burning. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it, take it. And if you made up your mind, then make it fast. You ever love me? Have mercy. Oke baik, videonya seperti yang kita lihat. Jadi baik, proses pembuatan media ini membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti karton, kemudian gunting, pensil, penggaris, dan juga kertas, dan yang terakhir menggunakan lem. Nah, cara penggunaan media ini cukup mudah atau sangat mudah karena guru hanya memegang pada bagian bawah sini, kemudian tarik, maka dengan sendirinya media ini akan terbuka. Kemudian guru akan menjelaskan dari setiap penjelasan yang ada dan juga gambar yang ada. Jadi contohnya seperti ini. Guru akan memulai dari pengertian dari fotosintesis. Nah, ada pengertian dari fotosintesis, adapun gambar dari fotosintesis. Kemudian halaman berikut guru akan membahas tentang fungsi utama dari fotosintesis. Nah, ini merupakan fungsi dari fotosintesis. Kemudian pada slide atau halaman yang ketiga, guru akan menjelaskan tentang proses dari fotosintesis. Prosesnya seperti ini. Kemudian ada juga gambar dari proses fotosintesis. Kemudian kita buka lagi pada halaman yang berikut, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian kita tinggal tarik lagi, buka, maka akan kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu klorofil. Nah, guru akan menjelaskan materinya, ada juga gambarnya di samping sini. Kemudian kita akan masuk pada faktor yang kedua, yaitu air atau H2O. Ada pun penjelasan dari air dan juga gambarnya. Selanjutnya kita akan masuk pada proses yang ketiga, yaitu faktor yang ketiga, yaitu cahaya matahari. Nah, adapun cahaya mataharinya di sini, guru tinggal menjelaskan penjelasannya. Siswa juga dapat mengamati gambar yang ada pada buku pop-up ini. Kemudian kita tarik lagi, maka akan masuk pada faktor yang terakhir, yaitu tentang karbon dioksida atau CO2. Ini merupakan gambarnya juga, jadi guru tinggal menjelaskan, siswa pun dapat mengamati gambar yang ada pada buku pop-up ini. Kemudian kita masuk lagi pada ada reaksi-reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Nah, ada juga reaksi terang dan ada juga reaksi gelap. Nah, ini merupakan reaksi gelap. Kemudian yang terakhir, ini merupakan kesimpulan dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini ada penjelasannya, kemudian ada juga gambar-gambarnya. Jadi ini merupakan media yang dapat saya kembangkan dari PowerPoint, dan ini juga merupakan salah satu media pengganti PowerPoint ketika media PowerPoint itu tidak dapat digunakan. Contohnya ada beberapa sekolah yang saat ini
persediaan sarana dan prasarananya masih kurang, kita bisa pakai ini dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak mengharapkan laptop ataupun komputer dalam proses penyampaian pembelajaran. Cukup sederhana saja kita menggunakan media seperti ini, maka siswa pun dapat mengerti, dapat menarik perhatian siswa. Jadi baik, kita sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan dari media ini. Jadi tadi cara penggunaannya bagaimana kita membuka media ini. Kita hanya memegang pada bagian ini, kemudian kita tarik, maka dengan sendirinya akan terbuka. Kemudian cara penutupannya, kita tinggal geser kembali yang kita pegang ini, maka dia akan dengan sendirinya akan tertutup. Nah, ini merupakan cara penggunaan ketika kita menutup kembali buku pop-up ini. Jadi cukup simpel dan bisa bermanfaat ketika sekolah-sekolah yang belum mempunyai sarana yang lebih lengkap ataupun arus listrik yang belum ada pada sekolah tersebut. Nah, pada media ini ada pun kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihan dari media ini yaitu yang pertama, tiap halaman yang dapat dibuka atau dapat disajikan, proses penyampaiannya cukup jelas dan juga dapat dilengkapi dengan beberapa gambar sehingga siswa tidak bosan untuk mengamati apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian kelebihan yang kedua itu, siswa dengan mudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru melalui media ini. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pada proses penyampaiannya tidak terlalu sulit. Jadi kita sebagai guru kita menguasai materinya sehingga proses penyampaiannya itu tidak terlalu sulit. Karena materinya juga sudah kita buat, jadi materinya sangat-sangat abstrak atau sangat mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya imajinasi siswa dalam memahami materi yang ada pada buku pop-up ini. Keuntungan yang terakhir yaitu seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa pada sekolah-sekolah yang belum memiliki arus listrik, belum dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana seperti alat-alat elektronik, laptop dan LCD dan sebagainya, guru bisa menyampaikan lewat media pop-up ini. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada pada depan kita. Jadi baik, itu merupakan kelebihan dari media ini. Namun dari media ini ada juga kelemahannya. Kelemahannya yang pertama yaitu biayanya, tapi biayanya di sini tidak terlalu mahal, biayanya cukup mudah karena alat dan bahannya mudah ditemukan sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Biayanya hanya yang pertama itu hanya beli lem, kemudian beli karton dan print materi dan juga gambar yang ada di sini. Tapi itu sangat-sangat mudah dan menurut saya tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak karena alat dan bahannya mudah ditemukan. Kemudian jadi kelemahan yang kedua itu berkaitan dengan proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini sebenarnya cukup mudah, tetapi membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga proses pembuatannya bisa menjadi yang lebih baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pengembangan media yang telah saya buat, yang saya kembangkan dari PowerPoint menjadi media buku pop-up. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik, terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua pelajar dimanapun kita berada, di pelosok-pelosok. Kiranya apa yang telah saya buat bisa bermanfaat untuk dapat membantu sekolah-sekolah atau
membantu guru-guru ketika sarana dan prasarana yang belum lengkap. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.